nganggap itu 2000 ekor, kita nggak sortir 2 minggu, yakin lah pasti nggak berhasil, Pak. Ya, karena kita kasih pakannya hitungannya 2000 Nah, ekor. hitungannya itu 2000 ekor, pertama jebol di pelet kita. Jebol di pelet, terus kan nggak termakan jadi amoniak di dasar kan, Nah, jadi penyakit juga. Jadi penyakit juga. Jadi akibat lelenya mati juga. Jadi akibat tadi pemberian pakan yang nggak terkontrol tadi, yang pertama tadi kita yakini bahwa itu tetap 2000, nyatanya udah nggak segitu. Sementara presentasi pemberian pakan kita kasih sesuai 2000, akhirnya lelenya bermasalah jadi penyakit. Assalamualaikum sahabat Lele Nusantara. Pastikan kamu sudah klik tombol subscribe pada channel ini. Terima kasih. Mungkin selama 2 bulan terakhir Anda jarang melihat saya gitu di channel video, rata-rata hanya backsound aja suara tapi orangnya nggak kelihatan. Nah, ini sudah masa apa namanya Pak Don ini? New normal atau gimana? New normal. New normal. Nah, saya juga beranikan diri tampil ke publik gitu. Oke, saya ucapkan selalu salam sukses. Jadi sekarang ini jam 8 malam ya. Kita ini mau ngobrol-ngobrol sama Pak Doni yang kebetulan CEO dari Simbiopis, mau nanya seputaran lele ya Pak Doni ya. Iya. Nah, kita ini istilahnya ya sharing lah Pak Doni ya, sharing. Kan banyak ini keluhan petani itu bahwa betul nggak itu usaha lele itu untung kan gitu Pak Doni ya. Iya. Tapi banyak juga yang penjual kesuksesan menyebutkan ya lele untung gitu. Tapi setelah dijalanin akhirnya jeblok. Sebetulnya masalahnya di mana sih kan gitu. Ya. Nah, saya memang jujur terus terang di kolam Cikarang juga dalam 2 bulan terakhir itu situasi perdagangan lele juga saya kurangin, dalam artian intensitasnya saya kurangin. Artinya saya nggak mau ngambil resiko akibat gara-gara virus ini saya terkena, gara-gara saya paksa untuk ketemu orang. Akhirnya kita kan nggak tahu mau saya yang menularkan atau yang menularkan, makanya saya cut, ngambil jalan tengah. Saya nggak mikirkan mau untung berapa, mau rugi berapa, yang penting saya masih bisa hidup sampai sekarang dan Anda bisa lihat di channel ini saya sekarang ini. Nah, seperti itu gitu. Tadi permintaan bagaimana Pak Ben? Banyak. Masih tinggi ya? Masih tinggi. Cuma memang lagi ya memang nggak dilayani aja. Nggak dilayanin aja gitu. Artinya mau apapun katanya dia, ya untuk sementara saya off dulu lah gitu. Ya. Pilih jalur aman lah. Tapi sekarang sudah mulai aktivitas Sudah lagi. mulai aktivitas lagi. Nah, cuman kan kita masih belum 100% lah. Ya. Nah, masih yang penting usaha itu berjalan dulu kan gitu kan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, gini Pak Don. Saya malam ini mau ngasihkan resep ini ya, resep kunci usaha lele. Jadi gini, kepada kawan-kawan yang tergabung dalam perkumpulan petani lele Nusantara, jangan harap kita bisa untung dari lele kalau misalkan kita punya minimal 10 kolam tapi kita itu nggak punya anakan lele yang bagus gitu. Ya. Nah, omong kosong yang iya, bagus, ya. benih yang bagus, omong kosong. Ya. Jadi kesalahan pemula itu, maksudnya kesalahan dalam budidaya lele pertama itu dari benih. Dari benih. Dari awal kunci banget. awal kesalahan lele itu pertama dari benih, bukan pakan. Pakan itu nomor Ya. 10. Ya. Yang pertama itu dari benih. Karena kenapa? Misalkan kita udah posisikan dalam satu kolam itu, misalkan kita mau tebar benih 2000 ekor. Ya. Nah, lalu biasanya kan kita pakai metode sampel. Nah, kita ambil aja errornya 15%. Dari 2000 ekor tadi, misalkan sampling errornya 250 lah errornya. 15%, Iya. berarti kan 300 ekor. 300 ekor lah. Itu 300 ekor dari sampling error. Iya. Belum lagi nanti dari proses kanibal. Iya. Nah, proses kanibal kena 10%. Iya. Jadi dari 2000 ekor tadi, ya kan, hilangnya itu tadi Pertama udah 300. ya 300. 700. 1700 kali 10% lagi 170. Belum. Efektif ikan di kolam itu cuma 1500 Pak Dong. Belum kalau yang dibohongin sama penjual. Nah, 2000 seperti kan itu. nggak pernah dikasih 2000 sebenarnya. Nah, di situ. Jadi artinya itu tadi banyak istilahnya pos-pos yang bisa untuk menghilangkan itu tadi Iya, lah. iya. Menghilangkan rasio keuntungan tadi. Jadi perhitungan kita semua di kertas tapi realnya di lapangan Realnya, iya. nah nggak seperti itu gitu. Secara perhitungan aja udah ya lele berapa sih untungnya Nah, kan nggak terlalu seperti besar itu. gitu. Tapi ini udah dipotong lagi sama Nah, salah hitung. jadi kuncinya artinya saya bisa tarik kesimpulan untuk pemula. Kalau misalkan satu kolam itu 2000 ekor, Pasti Iya kan? 2000 itu. nanti sampai panen pasti paling dia bisa pelihara itu cuma 1200. Itu udah bagus. Udah bagus. Udah Artinya bagus. dari satu kolam itu jadi 1200. Makanya saya selalu sarankan bahwa
setiap 2 minggu sekali supaya disortir. Tujuannya apa? Menghitung betul nggak tadi ikan tadi yang 2000 ekor gitu. Karena apa? Kalau misalkan kita masih nganggap itu 2000 ekor, kita nggak sortir 2 minggu, yakinlah pasti nggak berhasil, Pak. Ya, karena kita kasih pakannya hitungannya 2000 ekor. Nah, hitungannya itu 2000 ekor. Pertama jebol di pelet kita. Jebol di pelet, terus kan nggak termakan jadi amoniak di dasar kan, Nah, jadi penyakit juga. Jadi penyakit juga. Jadi akibat lelenya mati juga. Jadi akibat tadi pemberian pakan yang nggak terkontrol tadi, yang pertama tadi kita yakini bahwa itu tetap 2000, nyatanya udah nggak segitu. Sementara presentasi pemberian pakan kita kasih sesuai 2000, akhirnya lelenya bermasalah jadi penyakit, airnya nggak terjaga. Nah, yang kedua juga ya mengurangin, ya menambah kos biaya kita gitu. Akhirnya apa? Sumpah serapah yang muncul setelah 3 bulan kemudian. Apa sumpah serapahnya? Ya ternak lele rugi gitu. Padahal istilahnya kita yang nggak bisa mengkritisi di mana sih pos-pos kerugian lele tadi gitu. Itu yang pertama, masalah benih. Makanya saya sarankan pakailah benih yang bersertifikasi, artinya yang sudah dikeluarkan oleh balai benih gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, masalahnya kalau kita kenapa tinggi nih tingkat sampling errornya ini gitu. Karena gini, biasanya kan kita pakai bak sortir ya Pak Don ya, seperti ini kan. Contohnya gini. Kita pakai bak sortir seperti ini kan. Nah, ini itu remaja ya. Nah, kita pakai 912. Nah, kita pakai bak sortir seperti ini. Ini ukuran 912. Ini ukuran 912. Nah, pasti kan kita meyakini bahwa ukuran lele 912 itu 1 kilo itu biasanya rata-rata 100 ekor kan gitu kan. Nah, 100 ekor 1 kilo. Tapi kalau misalkan kita ambil sampling kedua, betul nggak itu 100 kilo? Belum tentu. Karena kenapa? Biarpun panjang tubuhnya sama, beratnya bisa beda gitu. Bisa jadi nanti samplingan kedua itu nggak 100 lagi, tapi udah 90. Jadi banyak istilahnya yang membuat apa tadi pemeliharaan lele yang jumlahnya tadi 2000 tadi bisa terkotak-kotak jadinya. Oh, kok jadi sekian gitu. Akhirnya apa? Curiga jadinya. Pertama kita curiga ke tukang benih, kita juga udah nggak enak. Yang kedua juga kita mencurigain ABK kita yang kerja di kolam. Curiga tetangga juga. Curiga tetangga juga. Ada yang ngambil itu seperti ada apa gitu. Nah, seperti itu. Tapi sih yang paling pertama curiga itu tukang pembenihnya sih. Pembenihnya. Yang patut dicurigai pertama kali. Dalam 2 minggu bisa misalnya kurang 500, ya apa coba kita dirunut misalnya biasa 5.000 tuh bisa dikasih 3.500 ya sering segitu. Sampel pertama itu benar, sampel pertama ya, nanti sampel kedua sampel ketiganya dia bilang 5.000, begitu minggu kedua kita sortir 3.500. Coba kita tahu 1.500 kemungkinan hilang kalau misalnya kita mau berprasangka baik lah gitu. Gimana 1.500 itu hilangnya gimana? Ada nggak? Kanibal lah jadinya hitungannya. Kita bilangnya kanibal. Tapi misalnya kan dicek nggak ada bekas itunya. Tengkoraknya. Nggak ada. Makanya kalau misalkan di ikan mati kan gampang, tinggal cek di dasar kolamnya nggak ada. Kalau nggak ada berarti bukan kanibal kan? Terus kemungkinan kedua apa? Misalnya? Tetangga. Ya macam-macam lah. Jadi, ya paling masuk akal sih emang pembenihnya aja yang curang. Jadi kuncinya di situ tadi. Jadi saya sarankan bahwa kalau memulai usaha lele ini jangan pikirkan dulu target keuntungan yang mau Anda dapatkan. Tapi yang pertama itu pikirkan dulu benih yang seperti apa yang mau Anda tebar. Makanya kalau dulu video-video yang dulu saya sarankan ya pakai ukuran benih sekian ini sekian. Nah, sekarang ini lebih jauh lagi saya melangkah dalam artian pilihlah jenis anakan lele yang berkualitas yang Anda pelihara yang bersertifikat yang di pembenih yang disertifikasi oleh pemerintah lah dari BBI. Karena apa? Karena mereka udah uji pasti kan bahwa dari 1 kilo pakan bisa menghasilkan 1 kilo daging. Nah, itu satu itu minimal ya. Minimal. Bisa 0,8 pakan 1 kilo daging gitu. Lihat kualitas lelenya juga. Jadi itulah istilahnya obrolan kita malam ini saya dengan Pak Doni. Pak Doni juga sudah punya channel YouTube sendiri namanya Simbiopis ya. Simbiopis. Di situ menerangkan tentang aplikasi ternak lele. Apa aja isinya Pak Dona? Ya isinya video-video Pak William juga, Pak Willy juga, terus ada perhitungan pakan. Jadi supaya tadi itu nggak salah ngasih pakan, jadi nggak rugi. Terus bisa kita titik lokasi di mana. Kalau Jabodetabek sih
bisa terkontrol. Iya terkontrol. Kalau mau jual ke Simbiofis juga bisa, tapi Jabodetabek dulu ya sementara. Iya. Tapi dengan syarat beli bibitnya Nah, di Simbiofis juga. ya. Dan bibit Simbiofis itu bibit mutiara bersertifikat. Dan dipijahkan juga dengan cara-cara yang baik. Alami juga. Iya. Ya. Jadi kuncinya bukan kita mau monopoli ataupun menjelekkan produk-produk lain. Kalau ada orang yang bikin yang bagus juga silakan. Ya, silakan. Kita memang pengen petani itu untung. Benar. Memang kita pengen menaikkan harkat petani memang tujuannya. Seperti itu. Ya. Jadi itu dululah yang bisa kami sampaikan. Ya karena waktu sudah menunjukkan jam 8:30, cukup 10 menit obrolan kita, nanti kita sambung lagi. Minal aidin wal faizin. Selamat malam dan salam sukses.